Bab 11. Tidak ada pilihan. Fatan menatap mata Alina dengan baik. Ia mencoba mencari jawaban dari apa yang wanita itu lakukan saat ini. Wanita yang tidak pernah ia sangka bisa berbicara seperti itu. Wanita yang selama ini terus saja bersikap acuh tak acuh dan dingin. Lalu ketika Fatan mendengar kembali pertanyaan dari Ethan, terlihat jelas di wajah wanita itu bahwa ia cemas dan tidak menjawab. Lalu, entah dari mana keberanian dan pikiran itu muncul, Fatan menjawab pertanyaan Ethan dengan mantap. Iya, kami berpacaran. Alina, Ethan, dan Harun sama-sama terkejut mendengar jawaban dari Fatan. Ethan menatap Alina cukup lama, sedangkan wanita itu mengalihkan pandangannya dari Ethan. Tidak ada pembicaraan apa-apa lagi setelah itu. Ethan pergi meninggalkan Alina begitu saja. Tapi terlihat jelas di mata pria tampan itu bahwa ia merasa kecewa mendengar jawaban dari Fatan. Tapi ia juga tidak bisa melakukan apa-apa. Dia sudah melukai perasaan Alina dan ia juga tidak berani untuk bertanya lebih jauh. Harun mendekati Alina seraya melihat ke arah Ethan yang menjauh. Siapa dia? Kayaknya dia kecewa dah dengar jawaban dari Fatan. Bukan siapa-siapa dan juga bukan urusanmu, jawab Alina cetus. Harun menunjukkan wajah kesal, lalu Alina menoleh ke arah Fatan yang tangannya masih ia gendeng. Pria itu terlihat masih memperhatikan Ethan yang menjauh dengan tatapan penasaran. Hei, namamu Fatan bukan? Tanya Alina mengalihkan pandangan Fatan dari Ethan. Iya. Lalu kamu kenapa berkata kasar seperti tadi pada Harun? Padahal aku udah bantu kamu keluar dari situasi yang aku juga gak paham. Maafkan aku karena sudah melibatkan dirimu dengan urusan pribadiku. Tapi aku juga tidak ada pilihan lain. Aku sangat berterima kasih pada kalian berdua. Adakah yang bisa aku lakukan untuk kalian untuk membalas bantuan kalian? Tanya Alina. Wah, lihat Fatan. Dia berterima kasih aja gak ada senyum-senyumnya. Aku rasa otak cewek ini udah gak beres. Cetus Harun. Mau gimana lagi kalau emang itu udah sifatnya Harun? Oke, kalau kamu memang mau berterima kasih sama kami, kasih aja nomor kamu. Soalnya sekarang gak ada yang kami mau dari kamu. Jawab Fatan seraya memberikan ponselnya. Alina mengambil ponsel Fatan dan memberinya nomor teleponnya dengan ragu. Kalau saja bukan karena situasi tadi, aku tidak akan pernah memberikan nomorku. Benak Alina sedikit kesal. Setelah mengembalikan ponsel itu, Alina segera keluar dari gym dan tidak mengatakan apapun pada Fatan dan Harun. Fatan dan Harun melongo melihat tingkahnya yang sangat tidak sopan itu. Kesalnya aku, pengen banget aku jambak rambut pendek cantiknya itu, gerutu Harun. Fatan hanya geleng-geleng kepala, lalu mengajak Harun masuk. Tapi sebelum itu, pandangan Fatan teralihkan pada sebuah jedai. Jepit rambut yang cukup besar, berwarna coklat ada di lantai. Harun, kamu masuk duluan, aku mau memeriksa sesuatu. Oke. Fatan mengambil jedai itu lalu keluar untuk menyusul Alina, karena Fatan yakin itu adalah milik penulis itu. Tapi ketika ia sampai di luar, Alina sudah pergi dari sana. Fatan pun memutuskan untuk menyimpan jedai itu dan akan mengembalikannya nanti. Tapi aneh banget kalau cewek itu punya jedai, padahal rambutnya pendek gitu. Entahlah. Alina berjalan menuju rumahnya pada malam hari. Alina melewati jalan pintas di mana penerangan di sana sangat minim. Di sela perjalanannya itu ia mendapatkan sebuah pesan. Alina memeriksa ponselnya dan melihat pesan siapa yang masuk. Isi pesan, Save Fatan. Alina sedikit tertawa kemudian menyimpan nomor itu. Anak motor. Ucap Alina menyimpan nomor Fatan tidak sesuai dengan namanya. Lalu ia memasukkan lagi ponselnya ke dalam tas dan lanjut berjalan menuju rumah. Tapi tanpa ia sadari, sebenarnya ada yang sudah mengikutinya sejak ia keluar dari gym. Orang itu adalah Jonathan yang juga kebetulan tadi ada di tempat gym. Jonathan perlahan mendekati Alina dengan beberapa anggota dari geng motornya. Mereka terlihat sangat gembira melihat wanita itu. Dengan sambil tertawa, mereka menghadang Alina di tempat gelap remang-remang itu. Alina terkejut dan mencoba menjauh dari mereka. Tapi apalah daya Alina sekarang, karena kakinya yang pincang. Itu membuatnya tidak bisa berlari. Di titik itu Alina merasa sangat putus asa dengan keadaannya yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Lagi-lagi pada saat itu, wajah Ethan terlintas di benaknya. Karena selama ini,
Pria itulah yang selalu berada di sisinya. "Kenapa kamu sangat tega padaku?" gumam Alina. Jonathan tertawa. "Aku tega sama kamu?" Teman-teman Jonathan juga tertawa. "Oi, cewek yang hampir aja kami tabrak dan cewek yang membuat aku gagal mendapatkan Siska. Bukankah seharusnya kamu mendapatkan pelajaran dariku? Ditambah lagi, kamu cewek pincang yang seksi dan cantik. Jadi, sangat mudah untuk mempermainkanmu," ucap Jonathan merendahkan Alina. Alina mencoba tetap tenang, berpikir positif untuk mencari solusi. Ia pun ingat bahwa baru beberapa saat yang lalu Fatan mengirimkan pesan. Alina memasukkan tangannya ke dalam tas yang ia pakai, sambil terus berbicara dengan Jonathan untuk mengalihkan perhatiannya. Alina dengan hati-hati membuka layar kunci ponselnya dan diam-diam menelpon Fatan. Tapi sesaat kemudian, Jonathan mendekatinya dan mencoba untuk menciumnya. Di sisi lain, Fatan mengangkat telepon dari Alina. "Halo, Alina, ada apa?" Tapi tidak ada jawaban dari wanita itu. Fatan justru mendengar penulis itu yang berteriak. "Alina, kamu gak apa-apa? Halo, Alina?" "Menjauh dariku, Jonathan," pekik Alina. Seketika Fatan terkejut dan khawatir akan keselamatan wanita cantik itu. Alina mendorong Jonathan berkali-kali untuk menjauh darinya. Tapi pria nakal itu tidak menyerah dan terus memegangnya lalu menciumnya dengan paksa. Kemudian Jonathan membuka paksa baju kemeja yang wanita itu kenakan. Alina sangat terkejut karena ia hari ini tidak memakai dalaman kaos. Ia hanya memakai bra sport yang cukup ketat. Lalu mata liar Jonathan dan teman-temannya tertuju pada bentuk dadanya yang sangat seksi itu. Ia mencoba menutup dadanya dengan kedua tangannya. "Jauhkan pandangan jahat kalian dariku," pekik Alina. Lalu Jonathan dengan berani memegang salah satunya dengan tangan kanannya. "Wah, tanganku tidak muat." Mereka semua tertawa senang. "Kita mendapatkan ikan yang sangat besar. Hahaha. Sampai beronde-ronde pun tidak akan cukup." Alina semakin takut dan lagi-lagi mencoba untuk lari dari sana dengan kaki pincangnya. Tapi Jonathan dan gengnya tertawa mengejek ke arah Alina. Sesekali mereka membuat lelucon padanya yang berusaha berlari dengan ikut berlari pelan di sampingnya. "Kita sudah sampai Dubai, bukankah begitu?" ejek Jonathan, lalu mereka semua mentertawakan Alina. Keringat Alina bercucuran dengan deras, dadanya terasa sesak, pikirannya mulai kosong karena terlalu takut. "Tidak Alina, kamu harus tetap fokus," batin Alina dan mulai menangis. Adik kembar Jonathan yang ada di bawah tubuhnya sudah bangun sejak ia membuka kemeja Alina. Jonathan tidak ingin bermain-main lagi. Ia pun berlari dan hendak menarik Alina, tetapi tanpa sengaja ia justru mendorong wanita itu sehingga wanita itu terjatuh dan terbentur sebuah pipa yang keluar dari dinding. Pria itu membalikkan tubuh Alina yang terlungkup. Ia mencium leher Alina dengan penuh hawa nafsu. Teman-teman dari gengnya melihat itu justru hendak bergabung. Alina terus memberontak dengan semua kekuatannya yang ada, berteriak. Ia mendorong Jonathan hingga kepala pria itu menabrak tiang listrik dan keluar darah. Alina juga menendang teman-temannya, menggigit dan menjambak mereka. Jonathan kini sudah sangat kesal karena keinginannya sudah sampai puncak. "Oi, pegang dia di dinding, jangan sampai lepas," titanya. "Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku!" Jonathan memeluk pinggang Alina dan lagi-lagi menciumnya dengan paksa. Dengan kurang ajarnya, Jonathan juga menyentuh bagian belakang Alina. Dan salah satu dari teman Jonathan memberikan obat bius suntik pada Alina dengan kasar. "Mau kita pakai di sini atau di tempat ngumpul? Kita bawa aja, nanti ada yang lewat." Alina pun digendong oleh salah satu teman Jonathan menuju mobil mereka. Bersambung.